pertemuan Kapolri dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Sekitar 1.200 anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bea Cukai Samarinda. Jajaran Pol Airut Polres Lombok Timur dibantu nelayan setempat berhasil mengevakuasi seekor paus terdampar di pantai Bangan, Desa Paringan Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Zulhami Abdi. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Direktorat Kepolisian Air Baharkam Polri telah menangkap kapal ikan asing yang tidak dilengkapi dokumen resmi dan bendera negara Malaysia di perairan selatan Malaka, Kepulauan Riau. Diketahui mereka melakukan pencurian ikan sejak 28 Februari lalu. Berdasarkan di perairan Indonesia selama 10 hari, sebelum akhirnya berhasil dideteksi kapal ikan legal PSF 2.500 ini langsung ditangkap oleh kapal patroli Korpor Airut Baharkam Polri. Selain 1 unit kapal ikan, sejumlah barang bukti lainnya seperti 1 set jaring trawl, 200 kg ikan, dan 4 anak buah kapal berkebangsaan Myanmar juga berhasil ditangkap. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan kasus penangkapan ikan ilegal ini telah dilakukan gelar perkara. Baharkam Polri, rekan-rekan, perlu kami sampaikan dari Baharkam Polri dalam hal ini adalah Direktorat Kepolisian Air Baharkam Polri telah menangkap kapal ikan asing KIA berbendera negara Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau. Penangkapan tersebut berawal dari saat kapal patroli Polri mendapatkan informasi terkait adanya illegal fishing. KIA berbendera Malaysia tersebut diamankan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, di wilayah Indonesia dengan nama kapal PSF 2500. Setelah diperiksa, kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Tepatnya pada Rabu 28 Februari 2024, di mana Polri melalui Direktorat Pol Air Baharkam Polri mengamankan 1 orang nakoda dan 3 orang ABK dengan kewarganegaraan Thailand dan Myanmar. Sekira pada Senin kemarin, tanggal 4 Maret 2024, telah diserahkan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Batam untuk penanganan lebih lanjut. Sekitar 1.200 anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bea Cukai Samarinda. Mereka menuntut kegiatan bongkar muat ekspor di luar kawasan pabean dihentikan dan meminta pelaksanaan kegiatan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan. Para pendemo yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera ini sebelumnya melakukan long march dengan beberapa jalan kaki menuju kantor Bea Cukai Samarinda.
Setibanya di lokasi, mereka beroperasi secara bergantian dan membentangkan spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta kegiatan ekspor dikembalikan ke kawasan Pambean, yaitu Muara Berau. Dalam aksinya ini, massa meminta dilakukan pertemuan atau mediasi dengan Kepala Kantor Bea Cukai Samarinda agar dapat mengabulkan tuntutan mereka. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini aksi unjuk rasa di kantor Bea Cukai Samarinda, saat ini kita telah bergabung dengan Kasubsi Penmas Polresta Samarinda, Ibda Oki Yuwita. Selamat siang Ibda Oki Yuwita, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sana? Ya baik, selamat siang Bribda Zulhami. Saat ini saya dari Polres Samarinda atas nama Ibda Oki melaporkan saat ini sedang berlangsung pengamanan aksi unjuk rasa dari tenaga kerja atau buruh bongkar muat Samarinda di kantor Bea Cukai sebanyak 1.200 karyawan. Adapun Polres Samarinda juga menerjunkan 300 personil untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, dan personil tersebut juga gabungan dari Sat Brimopda Kompi B Samarinda Seberang. Aksi pengamanan ini juga dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Samarinda, Kombes Pol Dr. Arif Fadli, SIK MHMSI. Kemudian kelompok tenaga kerja tersebut juga kita informasikan telah beroperasi sejak tahun 1973 dan tergabung dalam tenaga kerja Samudra Sejahtera atau disebut dengan TKBM Komura dan berjumlah hampir 1.500 pekerja atau karyawan. Saat ini mereka sedang mengalami permasalahan terkait berkurangnya kapal yang berlabuh untuk bongkar muat di wilayah Muara Berau dikarenakan banyak kapal yang melakukan bongkar muat di wilayah Kutai Kartanegara atau di Muara Jawa. Mengapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan adanya biaya operasional yang terlalu tinggi di Muara Berau apabila dibandingkan dengan wilayah Jawa atau wilayah Kutai Kartanegara. Adapun tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah mereka menginginkan agar dari pihak Bea Cukai menghentikan kegiatan bongkar muat ekspor di luar kawasan Pabean dan melaksanakan kegiatan ekspor sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian mereka juga ingin dari pihak Bea Cukai mengembalikan kegiatan ekspor di kawasan Pabean, yaitu di kawasan Muara Berau. Mereka juga menginginkan agar Bea Cukai mencabut kebijakan izin alih muat di luar kawasan Pabean atau wilayah Muara Berau. Kemudian dari pihak pekerja juga menginginkan kepada pihak kantor apabila tidak merealisasikan tuntutan mereka, maka akan berdampak sosial luas terhadap perusahaan bongkar muat dan TKBM Komura. Kemudian kami informasikan bahwa sempat terjadi chaos dengan karyawan dan aksi unjuk rasa ini kepada petugas pengamanan yang ada di sana, di mana para aksi unjuk rasa ini menyalakan atau membakar api ban, kemudian mereka sempat juga terjadi dorong-dorongan dengan petugas pengamanan yang ada dan berusaha memaksa masuk ke wilayah kawasan Bea Cukai. Di sini juga terlihat Bapak Kombes Pol Arif Fadli, Kapolres Samarinda, terjun langsung dan menegaskan kepada korlap aksi tersebut untuk melaksanakan aksi tersebut secara damai dan sesuai SOP, agar kita selaku karyawan masyarakat atau masyarakat Samarinda dengan adanya situasi seperti untuk tidak ricuh atau tetap menjaga situasi tertib, aman, dan damai. Dan hingga saat ini dan berita ini diterjunkan dan dilaporkan bahwa demo pekerja tersebut tetap masih berlangsung. Dan demikian kami laporkan dari Kota Samarinda, kami kembalikan ke studio Bribda Zulhami. Baik, terima kasih Ibda Oki Yuwita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Salam presisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional dari Malaysia. 110 kg barang bukti sabu berhasil diamankan dalam kasus ini. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 110 kg barang bukti berupa sabu dari jaringan internasional. Sabu asal Malaysia tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan transit di beberapa wilayah hingga akhirnya terungkap. Dalam pengungkapan ini, Satres Narkoba berhasil mengamankan 7 orang tersangka dengan inisial SD, HN, MR, MT, ML, WP, dan RD. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyido Ari Seto mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba di Bandara Soekarno-Hatta tahun lalu.
Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Didapat pengakuan dari keduanya bahwa ada gudang, gudang penyimpanan narkotik jenis sabu tersebut di klaster Debang, Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian tim melakukan penggeledahan di klaster Debang Taman Sari tersebut dan diamankan 2 orang laki-laki, yaitu saudara MR dan MT. Nah, MT ini adalah residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan juga dalam kasus TPPO narkotika. Kemudian tim berhasil kembali menangkap yang bersangkutan dengan barang bukti 6 box kontainer plastik warna merah berisi 100 paket narkotik jenis sabu dengan berat 100 kg. Polres Kudus mengungkap kasus penipuan perjalanan umroh yang menyebabkan 189 calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Total kerugian yang dialami jemaah mencapai 4,9 miliar rupiah. Polres Kudus menetapkan pemilik Biro Perjalanan Umroh Goldi Maksimal berinisial ZLN sebagai tersangka kasus penipuan umroh setelah ratusan anggota jemaahnya gagal berangkat ke Tanah Suci. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari salah satu korban yang merasa tertipu biro umroh. Korban mulai curiga ketika memaksa umroh tiba-tiba diundur jadwalnya dan pelaku mulai susah dihubungin. Beberapa korban diketahui sudah membayar biaya umroh dari rentan waktu Agustus 2023 hingga Februari 2024. Total ada 189 orang korban yang tertipu program umroh dari Goldi Miksal Mina. Dari keterangan korban, tim Polres Kudus menentukan adanya total uang sebanyak 4,9 miliar rupiah telah dibayarkan ke Biro Jasa Perjalanan Goldi Miksal Mina. Wakapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha mengatakan sebagian dana dari jemaah digunakan tersangka untuk membeli mobil dan membayar hutang. Tersangka terjerat dengan hukuman pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Operasi keselamatan Semeru di Kabupaten Magetan yang digelar selama 14 hari mengedepankan sisi edukatif dan persuasif serta humanis kepolisian. Informasi lainnya kami hadirkan sesaat lagi.